atas makalah kami yang berjudul Model Pendidikan Islam di Amerika, Jerman, Turki, dan Singapura. A. Model pendidikan agama Islam di Amerika. Islam sudah sejak lama telah masuk ke tanah Amerika. Jauh sebelum Christopher Columbus mengklaim mengemukakan benua tersebut. Ada beberapa tulisan yang pada umumnya bersumber dari para sejarawan Islam terkemuka, seperti Al-Mas'ud dalam bukunya Mawrid al-Zahab wa Ma'adin al-Jawhar, yang menyebutkan bahwa pada masa kekhalifahan Abdullah bin Muhammad di Andalusia ada seorang pemuda Muslim bernama Khashi bin Said bin Aswad asal Cordova, memimpin pelayaran dari pantai Denver pada tahun 889, menyeberangi Samudra Atlantik hingga mencapai daratan yang belum dikenal, dan kemudian pulang kembali dengan membawa harta benda dan yang menakutkan. Dalam pendaratannya itu, ia sempat kontak dengan penduduk setempat. Dalam peta yang dibuat oleh Ma'az al-Maksudi, daratan Majhulah itu adalah Amerika. Munculnya pendidikan multikultural di Amerika Serikat sudah mulai digerakkan pada tahun 1960, dikarenakan pada peristiwa gerakan hak-hak sipil yang dilatar belakangi oleh adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Sejak tahun 1950-an, praktik kehidupan yang diskriminasi Amerika Serikat hanya diakui kebudayaan yang mayoritas, yaitu kebudayaan kulit putih, serta golongan lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas hingga memberikan tindakan diskriminasi kepada mereka dengan pembatasan hak-hak. Islam sudah dikenal oleh bangsa Jerman sejak zaman pendudukan kekhalifahan Islam di Spanyol. Pada saat itu, kekuasaan dan kemajuan dunia Islam disegani oleh bangsa-bangsa Eropa. Andalusia dijadikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bawah kekhalifahan Islam. Pada masa itu, negara Islam mengalami kemajuan, sedangkan Eropa mulai memasuki abad pertengahan. Mereka menyebutkan sebagai zaman kegelapan atau The Dark Age. Pada zaman Perang Salib, peperangan terjadi antara kaum Muslim dengan bangsa Eropa, terutama Prancis, Jerman, dan Inggris. Setelah Perang Salib berakhir, toleransi antara agama dan kebudayaan pun berlangsung. Di saat itulah bangsa Eropa termasuk Jerman mulai mengenal lebih jauh tentang Islam. Sastrawan nomor 1 di Jerman, Wolfgang von Goethe, adalah seorang pengagum Nabi Muhammad SAW. C. Model pendidikan agama Islam di Turki. Timbulnya kesadaran dari pemerintahan Turki Utsmani membuat mereka untuk bergerak meninggalkan keterpurukan yang dialami, hingga pemerintah Utsmani membuat beberapa kebijakan. Di antaranya kebijakan adalah pemerintah Utsmani ini mengirim para pelajarnya untuk belajar ke Eropa, dan setelah dari Eropa, para pelajar tersebut membawa pembaharuan ide baru di kerajaan Utsmani tersebut. Dalam bidang literatur, Sultan Mahmud II juga tidak luput perhatiannya mendirikan biro penerjemahan buku-buku literatur yang ada. Biro penerjemahan mempunyai andil besar. Di samping pengadaan buku-buku dari lembaga pendidikan yang ada, Sultan Mahmud II juga mengadakan penerbitan surat kabar yang diberi nama Tafsir Fiqhi. Artikel dalam surat kabar tersebut memberi dampak yang positif dalam masyarakat dalam hal ide-ide, gagasan modern.
Selanjutnya, D. Model pendidikan agama Islam di Singapura. Pandemi COVID-19 ternyata telah menimbulkan perubahan pada berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Demikian juga terjadi seluruh negara di dunia ini, termasuk negara maju seperti Singapura. Dalam penelitian ini, perubahan konsep yang dimaksud adalah yang terjadi pada pendidikan karakter berbasis Islam di lembaga Firdaus, yaitu salah satu lembaga berbasis Islam yang bergerak di bidang pendidikan di Singapura. Firdaus adalah lembaga pendidikan Islam di Singapura yang menyediakan layanan pendidikan pada masyarakat. Lembaga ini didirikan sejak lebih 50 tahun yang lalu. Firdaus adalah organisasi non-profit Muslim yang berusaha untuk mengembangkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat mengembangkan budi luhur dan korporasi. Misalnya adalah untuk mengedukasi kesadaran memilih kegiatan, memberdayakan keluarga dan membangun komunitas. Firdaus juga merupakan lembaga yang telah terdaftar pada Registry of Societies and also include alamat operasional Firdaus ada di 2 tempat. Pertama, sistem pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Firdaus selama masa pandemi dibedakan menjadi 2 macam sebagai yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman. Kelompok siswa tingkat SD dan SMP dilaksanakan secara daring melalui media Zoom 100%. Adapun untuk kelompok tingkat dewasa yang terdiri dari pemuda mahasiswa, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan sistem hybrid, yaitu dalam setiap bulan dibagi menjadi 2 pekan online dan 2 pekan berikutnya pertemuan tatap muka. Meskipun demikian, para pengajar harus memastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi dalam belajar.